Aku sedang sibuk dengan urusanku saat kulihat semua orang memandangku dengan aneh. Apa yang salah? Aku menoleh ke pojokan dan melihat Cynthia dan pengikutnya menutupi lokerku. Oh, hebat. Itu dia, cewek yang tertarik dengan pria tua. Oh, jadi karena kau tak punya ayah sungguhan, jadi kau malah cari sugar daddy? Ya Tuhan, apa yang dia bicarakan? Semua orang melongo padaku dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Panik, aku berbalik dan lari ke kamar mandi. Para cewek itu sungguh kejam. Bagaimana bisa mereka memanfaatkan situasi biasa lalu memanipulasinya? Aku mengunci diri di bilik dan tak berani keluar. Sebuah ketukan di pintu membuatku tersentak, tapi kemudian ku dengar suara yang tak asing. Nicole, ini aku, Olivia. Apa kau tak apa? Aku membuka pintu dan melihat temanku berdiri di sana melihatku dengan cemas. Dia memelukku lalu menuntunku keluar menuju lorong di mana Bu Barnes menungguku. Rumor telah sampai padanya dan ia ingin bicara denganku soal itu. Sayang, aku ingin membantumu, tapi kau perlu cerita padaku semuanya. Aku tak punya sesuatu untuk ditutupi. Langsung saja, ku bilang padanya soal Sean, yaitu guru karateku. Kami berteman sejak kami berbagi kecintaan akan gitar, gerakan mematikan karate, dan juga grup band punk rock jadul. Saat aku selesai, ia berkata, "Jujur saja, kurasa sedikit janggal kalau pria seumurannya menghabiskan banyak sekali waktu dengan seorang gadis muda. Kurasa yang paling baik adalah ngobrol sedikit dengan si Sean ini. Jadi, tolong, bisa kau menelpon dan mengundangnya kemari?" Sean langsung datang, dan saat ia ngobrol dengan Bu Barnes di kantor, dengan gelisah aku menunggu di luar dengan Olivia. Aku ini cuma anak perempuan tanpa ayah. Sean itu baik dan dia memperlakukanku seperti anak perempuannya sendiri. Apa yang Cynthia katakan itu jahat dan tak benar. Jangan khawatir, tak seorang pun percaya Cynthia. Mereka semua tahu seperti apa dia. Beberapa saat kemudian, Sean keluar dari kantor. Dia menggaruk kepalanya sambil menyuruhku pamit ke Bu Barnes dan Olivia karena dia akan mengantarku pulang. Di mobil, aku bertanya, "Apa yang kau katakan ke Bu Barnes yang membuatnya setuju untuk membiarkanku pergi denganmu?" Ku katakan kalau anak itu harusnya seumuran denganmu." Hah? Apa maksudnya dengan itu? Lalu dia melanjutkan, "Nicole, aku punya anak yang lama hilang. Aku sudah putus asa ingin melihatnya dan berada di kehidupannya, tapi tak bisa demikian. Lalu aku bertemu denganmu, dan aku merasakan ikatan denganmu seolah kau ini anakku sendiri." Mendengarnya, aku langsung bertanya, "Sean, apa kau mau jadi ayahku?" Ia memberiku tatapan tercengang, jadi dengan bersemangat aku melanjutkan. "Maksudku, kau kan lajang, betul? Begitu juga ibuku. Kenapa kalian berdua tak bertemu dan berkencan? Dicoba dulu saja, please." Wah, kalau Sean itu ayahku, hidupku akan luar biasa. Aku tersenyum lebar melihatnya heran. Dalam kepalaku, aku mulai merencanakan kencan pertama mereka. Wah, ini seru sekali. Tapi suasana hatiku yang bagus segera sirna. Karena yang menungguku di teras dengan tangan terlipat dan ekspresi tegas adalah ibuku. Ini pasti bukan waktu yang tepat untuk memperkenalkan mereka. Jadi dengan cepat aku berterima kasih kepada Sean dan buru-buru masuk ke dalam. "Siapa pria itu?" Ibu bertanya padaku. "Aku menerima telepon dari Bu Barnes. Jadi aku sudah menunggumu." "Siapa orang asing itu?" "Ia guru karateku. Ia hanya..." Kemudian ibu menyelaku. "Apa alasan pria berusia 2 kali lipat umurmu memilih untuk habiskan waktu dengan gadis remaja?" "Jangan khawatir, Bu. Saat ibu bertemu dengannya, ibu akan tahu betapa ia pria yang sangat baik." Hari berikutnya, ku atur untuk mereka kencan makan siang di kafe kuno di kota. Tapi saat ibu masuk dan melihatnya, dia berubah pucat pasi. Sean juga kaget. Ia terbata-bata. Louis?" Ibuku berdehem. Sean?" Ini membingungkan. Aku melihat bolak-balik ke arah mereka, seolah sedang menyaksikan permainan tenis yang menegangkan. Jadi, mereka saling kenal? Oh, ya sudah. Tak buang-buang waktu saling mengenal satu sama lain. Jadi, akan kutinggalkan kalian sendiri. Aku melambai pada mereka, lalu bergegas keluar dari sana duduk di bangku taman terdekat. Tapi, belum sampai 5 menit ketika ibu bergegas mendekat. "Ayo pergi." Lalu menyeretku pergi. "Aku melarangmu untuk menemui pria itu lagi." "Ada apa?" Aku panik saat mengikutinya. "Bu,
Pelan-pelan. Paling tidak jelaskan kenapa, teriakku. Tapi ibu memasukkanku ke mobil, lalu berkendara pergi dengan wajah marah dan diam. Lewat kaca jendela mobil, kulihat Sean berlari keluar kafe dan menatapku dengan wajah sedih di wajahnya. Ibu kenapa dengannya? Tanyaku. Ibu berkata, itu bukan urusanmu. Kau hanya perlu tahu kalau kau tak boleh menemuinya lagi. Kenapa? Aku berteriak sambil mulai menangis. Dia baik padaku. Kenapa aku tak boleh berteman dengannya? Karena kau harus mendengarkan ibumu. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Itu Sean. Aku menerimanya dan ia menyuruhku mengaktifkan speaker supaya ia bisa bicara dengan ibu. Louis, ini aku, Sean. Ibu berteriak kaget dan menyuruhku menutup teleponnya, tapi aku mengabaikannya. Sean melanjutkan. Louis, dengar. Apa Nicole anakku? Apa? Apa aku tak salah dengar? Bisakah seseorang jelaskan padaku apa yang terjadi? Louis, beritahu aku, apa Nicole putriku? Ibu merebut ponsel itu dariku, mengakhiri panggilan, lalu melemparnya ke kursi duduk belakang. Aku terlalu terkejut untuk bisa berkata-kata. Jadi kami berdua duduk di sana di keheningan yang mencengangkan. Saat kami masuk ke rumah, melihatku sangat ingin bicara, ibu berkata terlebih dahulu. Nicole, tolong jangan tanya apapun. Akan kujelaskan nanti, oke? Aku merasa sangat ingin tahu apa yang terjadi di antara mereka. Tapi aku tahu kalau tak ada penjelasan dari ibu ketika ia bersikap seperti ini. Jadi, pelan-pelan aku naik ke kamarku. Aku tak bisa tidur karena terlalu banyak pikiran berkelebat di kepalaku. Apa mungkin Sean sungguhan ayahku? Maksudku, aku tak pernah bertemu ayahku yang asli. Dan tiap kali kutanya ibu tentangnya, ibu jadi super defensif. Ibu dan Sean jelas punya masa lalu. Jadi bagaimana jika kami sebenarnya punya hubungan keluarga? Tak mengherankan, aku tak bisa konsentrasi di sekolah. Aku terus menguap di kelas dan membayangkan kejadian kemarin di kepalaku lagi dan lagi. Saat sekolah usai, mengejutkannya, Sean menungguku di gerbang sekolah. Kami pergi ke sebuah kafe, di mana di sana ia ceritakan padaku kebenarannya. Dulu di SMA, aku jatuh cinta dengan teman sekelasku. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba memberitahuku kalau dia hamil lalu putus denganku. Aku sungguh ingin memberi dukungan dan merawat mereka berdua, tapi dia menolak. Kemudian pindah. Hal terakhir yang dia katakan padaku adalah untuk menjauh dan jangan pernah mencari mereka. Sebelum aku sempat mencerna kata-katanya, dia tersenyum padaku dan melanjutkan. Nicole, aku percaya kau ini putriku. Tapi pertama, kita perlu bicara dengan ibumu dan menyuruhnya menjelaskan semua ini. Wah, ini begitu berat untuk diterima. Tapi di saat yang sama, ini juga luar biasa. Aku sangat senang aku punya ayah. Dan lebih baik lagi, itu Sean. Kuajak Sean ke rumah untuk bicara dengan ibu. Tapi saat kami masuk, aku mendapat pesan dari Olivia. Periksa sosial mediamu. Cynthia baru saja memposting sesuatu tentangmu. Oh, tidak. Ada fotoku masuk ke mobil Sean dengan keterangan, perlu tips soal sugar daddy? Tanya Nicole. Aku marah. Sekarang terima kasih berkat Cynthia. Semua orang salah menilaiku dan menertawaiku. Aku sangat marah, sampai saat ibu mendekatiku, aku tak bisa menahannya lagi. Ini semua salah ibu. Sekarang semua orang percaya fitnah tentangku. Dan ini semua karena ibu tak mau memberitahuku kebenarannya. Ibu memberiku tatapan terluka, menghela napas dan dengan lembut berkata, kau benar. Memang aku berhutang penjelasan pada kalian berdua. Kemudian ia menoleh kepada Sean. Saat ku katakan padamu aku sedang hamil, itu bohong. Apa? Bagaimana mungkin ibu bohong tentang hal seperti itu? Aku tak ingin bersamamu lagi. Tapi aku terlalu takut untuk putus denganmu baik-baik. Jadi aku mengarang cerita dengan keyakinan kalau itu akan membuatmu kabur. Tapi saat kau bilang kau akan tinggal dan mendukung kami berdua, aku jadi panik. Jadi aku pindah berkuliah dan menemukan pacar baru. Kemudian aku hamil Nicole. Tapi pacarku tak siap jadi ayah, jadi ditelantarkannya kami berdua. Sewaktu aku sedang berusaha menyerap informasi baru ini, kudapati diriku merasakan kekecewaan yang luar biasa. Mungkin Sean juga rasakan yang sama karena ia bergumam. Aku tak bisa bersama kalian saat ini. Selamat tinggal, Louis. Kemudian ia pergi. Duniaku rasanya runtuh di sekelilingku. Aku tak tahu harus berbuat atau berkata apa. Jadi aku hanya mengurung diri di kamarku dan duduk di sana terdiam. Beberapa hari kemudian di sekolah, Olivia berlari mendatangiku dan berseru,
Apa kau sudah dengar? Cynthia diskors karena menyebarkan rumor palsu tentang orang-orang. Sekarang semua orang tahu kalau dia pembohong. Ya, aku lega semua orang tahu. Tapi jujur saja, Cynthia dan cerita palsunya tak terlalu menggangguku lagi. Ada hal lain yang aku khawatirkan, seperti Shaun. Belum kudengar kabarnya sejak pengakuan ibu, dan aku sangat berharap ia baik-baik saja. Lalu, seminggu kemudian, Shaun mengirim pesan padaku. Nicole, aku peduli padamu seakan kau ini putriku sendiri. Aku tak ingin kehilanganmu dari hidupku. Ada lagi, aku sudah lakukan pencarian dan temukan ayahmu. Jika kau mau, aku akan mengantarmu menemuinya. Menelan ludah, aku akhirnya akan bertemu dengan ayahku yang asli. Dalam perjalanan ke sana, Shaun menghiburku, ngobrol soal gitar dan mendengarkan Joy Division. Sangat menyenangkan ada Shaun lagi di kehidupanku. Kurasa wajar untuk anak-anak yang tak tahu orang tuanya membayangkan seperti apa mereka, ya kan? Nah, saat aku datang bertatap muka dengan ayahku yang asli, kenyataan tak sesuai dengan harapanku. Kutunjukkan padanya fotoku dan ibu, dan dia menyangkal pernah kenal dengannya, dan membanting pintu di depan wajahku. Aduh, Shaun memastikan aku baik-baik saja lalu mengantarku kembali pulang. Saat aku tiba di rumah, kuhempaskan diriku ke sofa dan menangis di bantal sofa. Shaun pasti sudah memberitahu ibu apa yang terjadi, karena ibu langsung menghampiriku. Sayang, aku minta maaf. Ini semua salahku karena aku ini pengecut yang tak bisa hadapi masalahku sendiri. Tapi semuanya akan berubah mulai sekarang, aku janji. Kemudian Shaun berlutut di sebelahku. Nicole, aku bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan. Aku anggap kau putriku. Dan jika tak masalah dengan ibumu, aku akan senang sekali jadi ayahmu. Ibu menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, jika itu yang Nicole inginkan. Aku melompat berdiri dan memeluk mereka berdua. Di momen itu, aku sadar. Aku tak peduli jika ayah kandungku tak ingin mengenalku. Aku tak butuh dia, karena aku sudah punya ibu dan Shaun. Sekarang, ibu sudah belajar menjadi berani dan menghadapi masalahnya bukan lari darinya. Ibu kini berdampingan jadi orang tua bersama Shaun. Dan meski mereka tak kembali bersama, mereka berteman baik. Dan apa kalian tahu? Aku tak pernah sebahagia ini. Ini merupakan akhir pekan yang indah. Tapi bukannya bersenang-senang, aku malah terjebak di rumah. Kalian tanya untuk apa? Untuk mengajarkan Excel ke gadis yang bahkan tak tahu caranya memakai pintasan tombol shift. Kau ini kenapa? Sudah kujelaskan kode ini padamu 20 kali. Aku minta maaf. Terima saja, kau payah dalam hal ini. Mimpi kalau kau bisa mengalahkanku. Kalau harus kubuang waktu sedetik lebih lama duduk dengannya, aku bisa gila. Lihat betapa palsunya dirimu. Kalau kau marah, tunjukkan saja padaku. Kenapa kau harus selalu jadi nona ramah? Biar kuperkenalkan pada kalian. Itu Lara, yang katanya saudariku. 2 bulan lalu, ibu membawanya pulang dan mengumumkan, Jeff, ada sesuatu yang ingin kusampaikan padamu. Dulu saat kita putus sebentar, akibat kebencian orang tuamu padaku, selama masa itu, kudapati diriku hamil. Aku melahirkan putri kecil kita, Lara. Aku baru berusia 22 dan tak punya uang. Jadi walaupun menyakitkan untuk kulakukan, aku menyerahkannya. Aku tak pernah memikirkan tentang dia. Dan sekarang, aku berhasil menemukannya. Dia menepuk-nepuk matanya yang berkaca-kaca lalu menyerahkan hasil DNA. Ayah sangat terharu dan berlari memeluk Lara. Mereka menangis lama dan berpelukan lama, sedangkan aku hanya berdiri di sana terdiam karena kaget saat reuni keluarga ini berlangsung. Semuanya terjadi begitu cepat. Bagaimana bisa aku percaya bahwa suatu kebetulan saat ibu tiba-tiba menemukan anaknya yang telah lama hilang setelah bertahun-tahun lamanya? Apalagi Skylar, stop bersikap keras kepala. Ibu membentakku, lalu bergegas menghampiri Lara dan mulai memeluknya dan membelai rambutnya dengan lembut. Bukan salahku kalau kemampuan belajarnya seperti siput. Berhentilah ikut campur, kalau tidak aku berhenti mengajarinya. Oh ya, dan juga afeksi ibu anak itu, hentikan. Itu konyol. Aku tahu apa yang kalian pikirkan, kenapa bersikap begitu ke ibuku. Masalahnya, ia bahkan bukan ibu kandungku. Beberapa bulan lalu, sesuatu yang gila terjadi padaku.
Ada wanita asing yang muncul entah dari mana dan menyatakan ia adalah ibuku. Apa yang harus kukatakan sekarang? Tentu saja kukatakan padanya kalau ia salah orang. Tapi saat kulihat kontrak penjualan antara ibuku dan dirinya, aku terpaku karena syok. Ternyata ibuku keguguran. Tapi ia selalu takut akan kehilangan posisi di keluarga ini. Jadi ia membeliku dari wanita ini. Jadi aku diadopsi. Ini lumrah, ya kan? Tapi tetap saja, aku tak layak diperlakukan seperti itu. Aku selalu diabaikan sejak masih kecil. Ibu tak pernah memeluk atau menciumku. Ia tak bacakan dongeng sebelum tidur atau menyelimutiku di ranjang saat malam. Yang ia lakukan hanyalah menghardikku. Pergi sana. Kurasa kuyakinkan diriku kalau ibuku memang begini. Tapi saat Lara datang, dan ibu begitu berbeda dengannya. Aku paham sekarang. Aku paham kenapa ia perlakukan aku begitu dingin dan kenapa aku tak pernah merasa bahagia meski besar dalam keluarga yang kaya. Karena aku tak pernah diterima di sini. Setelah insiden dengan wanita itu, kutemui ibu soal ini. Aku paham. Aku tahu aku bukan putri kandungmu dan itulah kenapa ibu merasa pantas memperlakukanku seperti sampah. Oh, tolong, berhentilah bersikap dramatis. Biar ku beritahu ibu ini. Meskipun ibu memang mengadopsiku, aku masih akan buktikan kemampuanku ke ayah dan mengambil alih perusahaan ini sendiri. Ibu kebingungan setelah mendengarnya. Lalu, tak lama kemudian, ia muncul dengan Lara. Itulah kenapa aku percaya tak ada yang kebetulan. Ibu membawa Lara pulang untuk berkompetisi denganku. Dan jika itu memang benar, maka kenapa aku harus takut? Bagaimana kabar dua anak gadisku? Skylar? Apakah masih membantu Lara dengan belajarnya? Ya ayah, dia masih membantuku setiap hari. Terima kasih banyak. Oke, itu hebat. Kalau kau sudah menguasai dasarnya, kurasa sebaiknya mengambil beberapa kursus tambahan. Lakukan yang terbaik dan berusahalah mencontoh kakakmu. Tak mungkin dia bisa sebaik aku, bahkan dalam mimpinya. Lara itu sangat pintar. Dia akan cepat memahami. Aku juga mengajarinya lebih banyak mengenai bisnis keluarga. Hah? Apa ibu akan mengajarinya lebih banyak untuk bersaing denganku? Bisa kulihat jelas ketamakan dan jiwa kompetitifnya. Tapi terserahlah, toh Lara dan aku sungguh di level yang sangat berbeda. Aku murid unggul di Columbia Business School, sementara dia bukan siapa-siapa yang tak berpendidikan. Tolong, aku benar-benar tak perlu khawatir soal apapun. Ibu terus memaksanya belajar, tapi lihat. Ngomong-ngomong soal ibu, ia bertingkah aneh akhir-akhir ini. 1 menit lalu ia perlakukan aku seperti noda membandel yang tak bisa dihilangkannya. Lalu kemudian ia berusaha menjodohkanku dengan pria bernama Dean. Dia putra dari koleganya yang sangat kaya. Aku tak paham kenapa ia tiba-tiba merasa perlu mencarikanku pacar. Dan ayah tak membantu di situasi ini. Karena bukannya memberitahu ibu agar berhenti menjadi mak comblang, ia malah mendukungnya. Oke, aku hanya ingin mereka berhenti mengusikku. Jadi akhirnya aku setuju untuk bicara dengan si Dean ini. Tapi sekarang, dia tak berhenti mengirimiku pesan dan bahkan datang ke rumah. Kurasa dia cukup tampan dan baik, tapi bukan tipeku. Jadi aku hanya bicara padanya karena bersikap sopan. Hingga suatu waktu, kulihat Lara menyelinap untuk mengintip Dean saat dia sedang menungguku di ruang lobi. Tunggu, jangan bilang padaku dia suka Dean. Oh, ya sudah, dia boleh mengambil sisaku. Toh aku juga tak suka dengan pria ini. Lalu suatu hari, aku sedang berjalan menyusuri koridor saat ku terima sebuah pesan dari Dean. Skylar, apa kau senggang besok? Mari kita makan malam bersama. Aku hendak membalas pesannya saat tiba-tiba ku dengar ibu dan Lara berdebat. Ada apa denganmu, Lara? Kenapa kau diam-diam mengencani si brengsek itu? Kenapa bukan Dean? Dia pria baik. Lagi pula dia memberitahuku tak ada apapun yang terjadi antara dia dan Skylar. Jadi Dean menduakan kami? Dia menyelinap keluar untuk kencan dengan Lara sementara menggodaku di telepon sepanjang hari? Apa-apaan? Ku coba tetap tenang sementara terus mendengarkan. Kau gila. Hentikan kebodohan permainan kencan rahasia ini sekarang juga. Apa? Kenapa ibu bersikeras dia pria yang baik untukku, tapi memberitahu Lara sebaliknya? Nah bu, sebenarnya yang mana? Apa Dean itu pasangan yang baik seperti yang ibu bilang padaku? Atau seseorang yang brengsek seperti ibu bilang ke Lara? Dia itu kaya, jadi teruslah kencan dengannya dan berhenti menggangguku dengan omong kosongmu. Aku ini bukan anak kemarin sore. Pasti ada yang salah dengan si Dean ini.
Persis di hari berikutnya, kuputuskan untuk pergi dan mengikuti Dean. Oh, ya ampun. Apa yang dia pakai? Dan kenapa dia pergi ke daerah kumuh ini? Lalu dia berkumpul dengan beberapa berandalan. Jadi, jelas, Dean ini pasti anak jalanan. Itulah kenapa ibu tak biarkan Lara dekat-dekat dengannya. Tapi, kenapa ibu jodohkan dia denganku? Apa itu bagian dari rencananya untuk menjatuhkanku? Hah, usaha yang bagus. Aku sudah cukup memata-matai dalam sehari, jadi aku hendak pergi. Tapi kemudian tiba-tiba, ku dengar suara tak asing yang mengagetkanku. Aku berbalik kemudian. Apa? Itu ibu? Berani-beraninya kau mengacaukan rencana. Jaga bicaramu. Kulakukan seperti yang kau minta. Kusuruh kau untuk menggoda Skylar untuk mengalihkan perhatiannya. Bukan Lara. Jangan pikir aku mau membayarmu lagi sepeser pun. Baiklah, jangan bayar aku. Pastikan saja kau ambil foto suamimu saat hasil DNA yang asli masuk ke kotak posnya. Ke, kau. Oh my God. Apa aku tak salah dengar? Hasil DNA apa? Apa mungkin... Aku segera pulang dan segera ke kantor ayah untuk mencari sertifikat DNA yang ibu berikan padanya hari itu. Ini dia. Apa yang harus kulakukan sekarang? Ya benar, harus kubawa ini ke rumah sakit untuk memeriksanya. Setelah memohon dan menekan dokter, akhirnya dia mengaku kalau dia telah menerima suap dari Dean untuk memasukkan hasil tes. Ku minta yang asli dan percaya atau tidak, Lara bukan anak dari ayahku. Aku langsung segera pulang dan menunjukkan hasil DNA yang asli ke ayahku. Ayah sangat kaget sampai aku harus membantunya duduk, lalu mengambilkannya segelas air. Saat ia sudah mengatasi rasa terkejut tadi, ia menyuruhku memanggil Lara dan ibuku untuk menemuinya. Tapi, oh tidak, kamar Lara kosong. Hanya ada satu surat tergeletak di atas ranjang. Maaf semuanya, Dean memberitahuku kebenarannya. Terima kasih semuanya sudah mengurusku. Terutama kau, Skylar. Jujur aku senang berada di dekatmu. Kurasa kau orang yang baik dan sabar. Tolong, jangan berubah. Aku tak pantas berada di duniamu, jadi aku tak bisa tinggal. Jika kita berjodoh, pasti kita akan berjumpa lagi. Terima kasih dan maaf sekali lagi. Salam sayang, Lara. Sulit dipercaya. Bagaimana bisa kau bohongi kami semua dengan hal seperti ini? Mengetahui dia tak bisa lolos lagi, ibu menjawab. Oke, Lara bukan anakmu. Aku hamil setelah kita putus. Aku tak mau kau mencampakkanku, jadi ku bayar Dean untuk memalsukan sertifikat DNA. Lalu aku membayarnya lagi untuk mengencani Skylar dan mengalihkan perhatiannya dari belajar. Bisnis ini seharusnya milik Lara, bukan Skylar. Tapi bajingan itu malah jatuh hati pada Lara. Ayah yang malang, ia terlihat sangat patah hati. Ibu coba memohon pada ayah agar memaafkannya, tapi ayah mengatakan kepercayaannya sudah dirusak dan bahwa ibu harus pergi. Semuanya kacau. Ayah yang malang mengurung diri di kantor, sementara aku berbaring di ranjang menatap langit-langit. Aku tak bisa berhenti memikirkan semua kebohongan ibu. Dan untuk apa? Uang? Ketenaran? Status? Semua itu apakah sebanding dengan mengorbankan harga diri, kehormatan, dan kepercayaan? Aku dulu juga ingin berkompetisi dengan Lara, tapi ternyata itu semua hanya sesaat saja. Ayah, kurasa aku juga sebaiknya pergi, karena aku bukan putri kandungmu juga. Ke, kau? Aku tahu sudah cukup lama, tapi tetap diam saja karena aku takut ayah akan mencampakkanku. Terima kasih selalu ada untukku. Ayah pria yang baik, tidak pantas menerima semua rasa sakit. Kemudian kuceritakan pada ayah tentang bagaimana aku tahu aku diadopsi dan bagaimana ibu membayar ibu kandungku untuk menyerahkanku. Ayah mematung sejenak, lalu dengan tenang berkata, Skylar, sayang, kau akan selalu jadi putriku dan aku sangat bangga padamu. Tolong, tinggallah di sini denganku. Aku tak bisa menahan air mata. Apa ayah sungguh ingin aku tinggal? Bahkan setelah kejadian yang sungguh gila ini, aku sangat menyayangi ayahku. Tapi aku tak bisa membuatnya kecewa lagi. Hari berikutnya, ayah dan aku pergi ke rumah ibu angkat Lara. Aku mencairkan suasana dan mengajaknya kembali bersama kami. Dengan sopan ia menolak. Ternyata dia hanya ingin kehidupan sederhana. Terkadang kami masih bertemu dan kami sebenarnya jadi teman yang cukup dekat.
Bukankah itu luar biasa? Karena sebelumnya, kami bagaikan air dan api. Fakta bahwa aku tak harus mengajarinya Excel lagi mungkin membantu. Ada orang yang lakukan apa saja yang mereka bisa untuk dapatkan ketenaran dan kekayaan, tapi hal ini seringkali harus dibayar mahal. Ibu membiarkan ketamakan mengubahnya menjadi monster, dan sekarang ia menerima ganjarannya. Aku tak suka apa yang sudah dilakukannya, tapi ia tetaplah ibuku. Ya, bagaimanapun ibu angkatku. Jadi, aku masih mengiriminya subsidi dan mendoakan kebahagiaannya di sisa hidupnya. Kenyataannya, aku lebih memilih melepas kekayaan yang sangat besar dan jalani hidup yang tenang daripada jadi pribadi yang tak kuinginkan. Jika itu kamu, akankah kau lakukan hal yang sama untuk hidup dengan tenang? Kenapa hasil lomba sketsa belum juga dirilis? Hei teman-teman, hasilnya ada di sebelah sini. Dengan panik aku lari ke papan pengumuman. Julie Morris, peringkat pertama dalam daftar. Phew. Selamat Julie, kau layak mendapatkannya. Kalian berdua cantik dan berbakat. Apa ada yang tak bisa kalian lakukan? Oh, aku suka sekali menerima pujian besar seperti itu dari seseorang. Tapi suara apa itu? Aku berbalik dan itu cuma Kate. Biasanya dia jelas akan menang. Tapi mari kita lihat rankingnya. Oh, di sini. Paling bawah. Itu semua karena tinta di logo sekolah yang ada pada bagian pensil yang dipakainya hari itu. Tangan Kate mudah sekali berkeringat. Jadi saat menggambar, tinta itu menodai tangannya dan secara tak sengaja dia mencoreng kertasnya dengan itu. Kasihan kau, Kate. Tapi kau tahu tidak, aku ini lebih baik darimu. Sekarang yang tersisa antara aku dan 3 tiket emas ke camp musim panas di Italia, yaitu satu kontes terakhir. Ada satu masalah. Cewek baru bernama Ariana ini, sayangnya kebetulan seorang desainer yang berbakat. Julie, apa kau baik-baik saja? Bu, Julie pingsan. Ada cowok yang berteriak keras dan dengan panik membawaku ke ruang UKS. Ya, jadi disinilah aku. Tapi hei, jangan khawatir, sebenarnya aku tak sakit sama sekali. Aku cuma pura-pura supaya bisa lolos kelas olahraga untuk jalankan rencanaku. Saat aku berjalan menuju kelas, kulihat semua orang mengurumuni bangku Ariana. Aku bertanya ke temanku apa yang terjadi, dan dia bilang seseorang telah menumpahkan kopi pada gambarnya. Ariana sangat panik dan terus memeriksa jam tangannya. Dia harus menggambarnya ulang, tapi waktu hampir habis. Tiba-tiba ada suara berkata, "Hei, ada yang menjatuhkan kalung di sini." Mungkin itu pelakunya. Secara tak sadar kusentuh leherku. Dan, oh, itu tak ada di sana. Kemudian ada tangan di pundakku yang membuatku terkejut dan menoleh. Itu adalah Rebecca. Kalau aku tak salah, ini punyamu. Ya kan? Dia melotot padaku. Itu kalungku. Tapi, jadi bagaimana bisa benda itu ada di bawah bangku Ariana? Di saat itu aku sangat gemeteran sampai tak bisa berkata apapun. Beruntungnya aku, Ariana menimpali. Kurasa ini cuma kebetulan. Julie tak mungkin lakukan hal seperti ini. Semua orang setuju dengannya, mengatakan bahwa gadis baik sepertiku tak mungkin melakukan hal jahat. Tak apa, Rebecca hanya bingung. Itu saja, jangan khawatir. Beraninya Rebecca menuduhku. Sungguh gila mengingat kami dulu bersahabat. Kalian tahu, aku sudah mengenalnya sejak kecil karena orang tua kami berteman. Tapi kemudian dia tumbuh dan menjadi sok tahu yang menyebalkan. Tapi hei, aku harus kesampingkan itu. Aku harus fokus pada desainku. Hanya karena sudah kusabotase desain Ariana, tak berarti aku bisa lengah. Sungguh penantian menegangkan untuk mengetahui apa aku berhasil masuk daftar ke musim panas. Meskipun aku tak perlu setegang itu, karena tentu saja aku masuk. Ternyata, walaupun Ariana harus buru-buru menggambar ulang, dia masih mendapat satu tempat juga. Tapi tempat terakhir jatuh ke Rebecca? Hah? Aku tak tahu dia juga tertarik ke desain fashion. Pokoknya, terserahlah Rebecca. Dia bukan tandinganku. Jadi, tada! Akhirnya aku di sini di Milan. Pusat fashion dunia. Dan coba tebak, selama camp musim panas, akan ada berbagai kompetisi. Dan yang terbaik akan memenangkan beasiswa ke Universitas Politeknik Milan. Tak dapat dipercaya. Sudah kuimpikan hal ini sejak lama. Tak ada yang akan menghalangi jalanku. Camp sungguh luar biasa.
Aku senang mengunjungi museum dan belajar mata kuliah sejarah fashion, pemilihan bahan pakaian, dan teknik menggunting. Kemudian, tes pertama kami diumumkan, menyelesaikan keterampilan dasar menjahit dalam waktu tercepat. Mudah sekali. Aku bahkan sudah mengambil beberapa kelas menjahit sebelumnya. Itu tak masalah buatku. Melihat semua orang berjuang untuk menyelesaikan karya mereka, aku tersenyum dan dengan percaya diri menekan tombol selesai. Namun, di saat yang sama, ada orang lain yang juga menekan tombolnya. Rebecca. Tentu saja, para juri menyukai karyaku. Tapi melihat mereka memuji karya Rebecca itu menyebalkan. Kok bisa orang yang tak pernah ikut kelas menjahit sebelumnya bisa begitu hebat? 2 minggu di camp musim panas berlalu. Kemudian tantangan terakhir pun tiba, yang akan menentukan pemenang. Semua kandidat mendapat sepotong kain lebar, dan hanya itu yang diberikan ke kami, yang artinya tak ada ruang untuk kesalahan. Semua orang berusaha fokus dan mendesain dengan intensitas maksimal. Kulirik Rebecca, yang sepertinya hampir selesai dengan gaunnya. Dan jujur, gaun putrinya tampak simpel, tapi elegan. Tiba-tiba, itu membuatku cemas. Sejak kapan dia jadi begitu menyebalkan? Kami istirahat sebentar di siang hari, jadi semua orang pergi makan siang. Sementara aku tinggal sedikit lebih lama untuk menyelesaikan tes. Aku hanya tak selera makan, mengetahui gaunku belum sempurna. Hanya saja, aku tak mampu berkonsentrasi dengan desainku. Malah aku terus saja menatap manekin Rebecca. Sebaiknya kulakukan hal ini atau tidak? Jika ada seseorang yang tahu, maka semuanya akan berakhir. Tapi jika aku kalah, maka mimpiku juga akan berantakan. Ada sesuatu dalam diriku yang terus mendesakku untuk langsung menuju karya Rebecca dan segera mencipratkan tinta di baju putih itu. Jantungku berdegup kencang antara senang dan cemas. Lalu aku segera kabur dari tempat kejadian. Saat semua orang kembali ke ruangan itu dan melihat gaun Rebecca, mereka tersentak kaget. Hah? Kenapa Rebecca satu-satunya yang tidak panik? Dengan tenang diambilnya kuas dan mencelupkannya ke dalam wadah tinta dan jalan menuju gaun itu. Lalu dia mulai mencipratkan tinta ke atas gaun. Apa yang dimainkannya? Pertanyaanku segera terjawab saat gaun dengan pola tinta yang unik muncul di depanku. Parahnya, wajah para juri berbinar-binar melihatnya dan mereka sangat menghargai kemampuannya memecahkan masalah. Selamat Rebecca. Kau selesaikan pekerjaan dengan baik. Tidak, terima kasih berkat kau, Julie. Mari kita lihat siapa yang menang. Rebecca mencibir lalu jalan pergi. Apa maksudnya itu? Apa dia tahu kalau akulah yang melakukannya? Aku sangat khawatir sampai aku berguling-guling sepanjang malam. Hei, Julie, bangun. Kau tak boleh telat untuk tantangan terakhir. Oh, hai Ariana. Apa yang kau bilang? Tunggu dulu. Bagaimana mungkin ini masih tanggal 23 Juli? Apa aku memimpikan ini semua? Tapi ini sungguh aneh. Semuanya sebenarnya terjadi seperti mimpi itu. Insiden tinta di gaun Rebecca dan pemikirannya yang cepat untuk menyelamatkannya. Bagaimanapun, tetap tenang. Aku tak bisa biarkan beasiswa ini lepas. Aku tak bisa jadi gadis itu yang kehilangan mimpinya untuk orang lain. Rasa malu itu tak sanggup kutanggung. Setelah menyelesaikan desain itu, masing-masing dari kami akan mendapat model untuk menampilkannya. Di saat itu, kubuat keputusan gila. Tepat sebelum pertunjukan, dengan cepat kuikuti model Rose ke kamar mandi. Mengunci pintunya dari luar, lalu meletakkan tanda sedang rusak di depannya. Saat semua kontestan duduk untuk menyaksikan pertunjukan, Rebecca masih belum muncul. Nah, mungkin dia masih sibuk mencari model pengganti. Sudah menyerah, Rebecca? Aku tertawa-tawa sendiri, kemudian khayalanku akan kemenangan terganggu oleh riuh tepuk tangan dan siulan. Hah? Di atas catwalk? Apakah itu Rebecca? Mengenakan desainnya sendiri? Ariana berbisik ke telingaku. Rebecca sangat memukau. Dia benar-benar pantas mendapat beasiswa ini, ya kan Julie? Apa? Bagaimana Rebecca mengungguliku? Lagi? Hei Julie, bangun. Kau tak boleh telat untuk tantangan terakhir. Apa? Ini masih tanggal 23 Juli? Tunggu dulu. Ini artinya Rebecca masih belum menang. Dan aku masih punya kesempatan. Kali ini, kuputuskan untuk tidak mengacaukan gaun Rose. Sebaliknya, ku cari online beberapa ide untuk memperbaiki desainku sendiri. Dan kutemukan desain yang luar biasa di sebuah blog fashion yang agak mirip dengan yang dikerjakan Rebecca. Ternyata nona kecil sempurna kita ini hanyalah pencuri ide.
Jadi kuputuskan untuk mendesain gaun yang sama. Dan 1 jam sebelum tampil adalah waktu untuk menarik pelatuk. Aku melapor ke juri kalau Rebecca mencuri ideku dan mengklaim diriku sendiri sebagai pemilik blog itu. Tapi bukannya menunjukkan kepanikan, sebuah seringai muncul di wajah Rebecca saat dia menoleh padaku dan berkata, "Permainan berakhir, Julie." Lalu ia langsung menuju juri. Aku tak tahu apa yang dia katakan ke mereka, tapi mereka diskualifikasi aku setelahnya. Permisi? Aku tak bisa bernafas atau berpikir atau apapun. Aku menunjuk ke arah Rebecca dan berteriak, "Dia itu pencurinya! Ada yang salah di sini!" Kemudian Rebecca dengan tenang mendekatiku. "Usaha yang bagus, Julie, tapi trik kotormu itu tak akan bisa bodohi aku. Aku tahu kamu yang merusak proyek Catherine dan Ariana. Dan coba tebak siapa pemilik asli blog itu?" "Ya, aku." Aku menatapnya kaget. Saat dia lanjut membahas alasan sesungguhnya kenapa dia berhenti berteman denganku. Dia bilang itu semua karena kecemburuanku yang sudah mengubahku menjadi cewek yang jahat. "Julie, kau ini cantik dan berbakat. Kau perlu percaya pada kemampuanmu sendiri, bukannya malah menyabotase karya orang lain. Jangan jadi orang seperti itu." Aku terbangun, berkeringat. Kuraih ponselku dan ternyata masih tanggal 23 Juli. Kumohon bisakah hari ini berakhir saja? Tapi mungkin ini hal baik, karena ini artinya aku punya kesempatan memperbaiki keadaan. Waktu makan siang tiba, dan aku tetap tinggal dan memperhatikan gaun sempurna Rebecca. Kulayangkan tanganku ke sebotol tinta, tapi kemudian kutinggalkan di tempatnya berada. Menghela napas, lalu berjalan kembali ke gaunku sendiri. Jadi, apa yang terjadi? Nah, Rebecca masih menang. Tapi kalian tahu apa? Itu tak jadi soal. Sudah kuusahakan yang terbaik, aku tidak curang, dan ya, gaun Rebecca memang layak menang. Setelah kompetisi, kulihat beberapa cewek lainnya memberi selamat Rebecca. Jadi aku berjalan mendekat dan menepuknya di bahu dan memberinya senyuman tulus dan berkata, "Aku hanya ingin mengucapkan selamat, desainmu menakjubkan." "Terima kasih, Julie. Aku juga sangat suka gaunmu. Jahitanmu sangat teliti." "Oke, jadi aku tak menang. Tapi aku belajar pelajaran berharga. Aku harus selalu memberi 100% pada setiap yang kulakukan. Bukannya membuang begitu banyak waktu dan energi berusaha mengacaukan keadaan bagi orang lain." Oh, dan mengenai perputaran waktu itu, kukaitkan itu karena tekanan kompetisi. Kurasa itu pasti membuatku merasa seolah aku terjebak di dunia mimpi, sampai aku menyadari kesalahan di dalam tindakanku. Akhirnya, sudah kutemukan kedamaian batin, dan akhirnya aku keluar dari mimpi itu. Harus kuakui, aku sempat terengah-engah saat bangun. Dan itu akhirnya sudah tanggal 24 Juli. Oh, sudah lebih dari 1 tahun. Dan tempat ini masih persis sama. Pikirku dalam hati. Tiba-tiba, kulihat ada pria berjalan di depanku. Dia kelihatan sangat familiar. Apa mungkin itu dia? "Alex!" Aku segera mengejarnya dan meraih lengannya. Dia akan menerima bogemku. Tapi saat dia berbalik, ups, kusadari itu bukan Alex, tapi orang asing. Martin Henderson? Aku sangat malu sampai aku tak bisa lagi menatap matanya. "Maaf," gumamku sambil berlari menuju lift. Ini pasti takdir. Kita bertemu lagi. Aku sedang berdiri di luar gedung saat ku dengar suara. Aku berbalik dan di sanalah dia, laki-laki yang kutemui pagi ini. "Hai, aku Martin," katanya, lalu mengulurkan tangan untuk menjabat tanganku. Sebelum sempat bereaksi, ku dengar seseorang memanggilku. Itu Tom, sahabatku dari Vietnam. Aku ada kencan makan siang dengannya, tapi hampir saja lupa. "Oh, aku Lindsay. Senang bertemu denganmu." Lalu dengan cepat berpamitan ke Martin dan bergegas menuju ke Tom. "Lindsay, bagaimana pekerjaan barumu dan siapa laki-laki itu tadi?" Aku merasa sangat sedih saat dia bertanya padaku hal ini. Sebenarnya aku tak begitu mengenalnya. Dia sangat mirip dengan seseorang di masa laluku." Tom memutar matanya. "Seseorang di masa lalumu? Oh, ayolah. Jangan bilang padaku maksudmu pacarmu yang payah itu yang meninggalkanmu di Vietnam." Ya, apa yang bisa kukatakan? Terlepas apa yang telah Alex perbuat padaku selama ini, aku masih belum bisa menyingkirkannya dari kepalaku.
Tom jelas bisa merasakan itu saat mengatakan, "Jujur saja, Lindsay, kau harus melupakannya. Dia benar-benar brengsek." Tiba-tiba, semua kenangan kami bersama kembali terlintas. Setahun lalu, Alex dan aku pergi bertualang ke Vietnam bersama. Kami sudah rencanakan ini bertahun-tahun, dan ini akan jadi perjalanan panjang karena kami ingin menjelajah negara ini semaksimal mungkin. Awalnya, semua berjalan sesuai rencana. Tapi, suatu pagi, argumen bodoh membuat kami bertengkar hebat yang membuat Alex sangat marah, hingga akhirnya pergi. Kukira dia hanya perlu melepas emosi lalu nanti akan kembali. Jadi kulanjutkan perjalanan sendirian saja untuk sementara waktu. Tapi hari-hari dengan cepat berlalu dan tak ada tanda keberadaannya. Dan sejak saat itu aku tak pernah melihat atau mendengar kabar darinya. Seolah dia menghilang begitu saja. Bagaimanapun, aku harus bayar semua biaya perjalanan sendiri, termasuk semua yang dipesan untuk 2 orang. Jadi aku segera kehabisan uang tunai, dan yang tersisa di rekening bank milikku juga tak cukup untuk beli tiket pulang. Jadi kutanyakan ibu apa aku bisa pinjam uang, dan itulah saat dia memberitahuku apa yang terjadi. Keluargaku sedang dalam masalah besar akibat skandal makanan di restorannya. Masalahnya serius, dan mereka benar-benar bangkrut. Jadi ibu menyuruhku tetap di Vietnam saja sementara, sampai keadaan lebih tenang. Nah, itulah bagaimana aku akhirnya terjebak di Vietnam setahun penuh dan sisanya kalian tahu sendiri. Aku menoleh ke Tom dan tersenyum. Dia sudah sangat baik padaku. Tom, terima kasih sudah membantuku cari kerja dulu. Kau ini penyelamat. Tom nyengir dan berkata, "Tidak, aku yang harusnya terima kasih. Sebenarnya, kau alasan kenapa aku berjuang untuk berada di sini di US meraih gelar masterku. Dan kau tahu tidak, aku masih ingin jadi orang yang ada di sisimu. Selalu." Astaga, itu canggung. Aku tak tahu harus bagaimana, tapi kupaksa tersenyum sopan. Ya, aku tahu kalau dia sepertinya punya perasaan untukku, tapi aku hanya menganggapnya sebagai teman baik. Dan, lihat, saat ini sudah banyak yang harus kuurus. Jadi inilah aku sekarang, di perusahaan yang dulu milik keluargaku, membantu orang tuaku menyelesaikan skandal yang terjadi di restoran mereka. Aku tahu kalau klaim itu tak benar, dan aku bertekad membantu mereka memecahkannya, sehingga bisa dapatkan kembali bisnis mereka. Hingga saat itu, aku harus terbiasa bekerja di bawah CEO yang baru, Tuan Garcia. Wah, wah. Halo, Tuan Putri yang mulia dari keluarga Stewart. Oh, Tuan Garcia. Sudah lama sekali aku tak melihat mata tamak itu. Sungguh suatu kehormatan bagi kami memiliki putri dari mantan CEO sebagai pegawai. Hahaha. Aku lupa menyebutkan tapi coba tebak. Pria kasar itu kebetulan adalah paman Alex. Jadi ya, itu disayangkan. Dan ada sesuatu yang tak bisa kusingkirkan dari pikiranku. Hilangnya Alex terjadi di waktu yang sama saat bisnis keluargaku runtuh. Kebetulan atau... Tapi akan kutelusuri. Sejak itu, kukerahkan upaya dalam pekerjaanku, berharap temukan beberapa petunjuk, tapi Tuan Garcia tak pernah gagal memberiku masalah yang tak ada habisnya. Untung, Martin ada di pihakku. Yap, benar. Pria yang bertemu denganku di hari pertamaku kerja. Dia sangat suportif, bahkan membawakanku makan malam saat aku lembur. Maksudku, itu baik sekali. Dan makin lama ku habiskan waktu dengannya, makin aku bahagia. Ada hal yang tak asing tentangnya. Tom, bagaimanapun, tak senang akan hal ini. Dia telah melamar untuk magang di perusahaan kami, tapi dia bekerja di departemen kontrol file. Tom sangat kasar ke Martin tiap kali mereka berpapasan, dan itu membuatku sangat tak nyaman. Suatu kali Martin menawariku tumpangan pulang, dan Tom memaksaku supaya pergi dengannya saja. Katanya itu akan lebih aman. Dia sangat tak dewasa. Tapi aku tak punya waktu fokus pada hal itu, karena ada hal lebih besar yang dipertaruhkan. Suatu hari kutemukan di luar sana ada petunjuk yang dapat menuntunku mendapatkan kebenaran. Dokumen sangat rahasia yang disimpan di departemen kontrol file. Isinya adalah semua aktivitas bisnis sebelum keluargaku bangkrut. Dan juga detail bagaimana Tuan Garcia kemudian mengambil alih perusahaan. Aku harus dapatkan dokumen ini. Namun, hanya ada satu masalah. Satu-satunya orang yang dapat mengakses komputer di mana dokumen itu disimpan adalah anggota keluarga Alex. Masalah besar ya kan? Oh ya,
Suatu malam, Tom dan aku pergi makan malam dan dia bertingkah sangat aneh. Tiba-tiba dia berkata, "Lizzie, kau sebaiknya menjauh dari Martin. Ada sesuatu yang mencurigakan tentangnya." Ini menggangguku. "Tom, aku tak paham. Apa sih masalahmu dengannya?" "Tolong dengarkan aku dulu." Kemudian, dia cerita padaku apa yang telah dilihatnya. Suatu malam, dia kembali ke kantor karena dia lupa ponselnya. Lalu kebetulan dia melihat Martin mencoba mengakses dokumen yang sangat rahasia. "Minta akses," kata Martin. "Tolong berikan kode aksesnya." Server menanggapi, "Alexi Joseph Garcia," katanya dengan percaya diri. Lalu kemudian pemindai iris mulai bekerja. "Selamat datang Pak Garcia, akses diberikan." Tom mengamati semua ini dari balik pintu tak bersuara. Dan hanya beberapa kali klik, Martin sudah berhasil mengakses semua file sangat rahasia tanpa ada masalah. Kemudian dengan cepat dia pergi lewat pintu belakang. Aku tak percaya itu. Jika hanya keluarga Garcia yang dapat mengakses, bagaimana Martin melakukan ini? Dan bagaimana dia tahu nama lengkap Alex? Baiklah, aku perlu lebih memperhatikan laki-laki ini. Paling tidak dia sudah mendapatkan file itu. Itu sudah cukup bagiku. Aku harus mendapatkan itu darinya. Beberapa hari kemudian, aku pura-pura laptopku rusak dan menanyakan apa bisa kupinjam miliknya untuk mengirim beberapa email. Dengan cepat kuperiksa file miliknya, tapi tak kutemukan apapun. Di mana kira-kira dia menyimpannya? Lalu suatu hari kulihat dia menyelipkan USB ke tasnya. Nah, itu mencurigakan. Mungkin itu yang kuperlukan. Sore itu aku mengajaknya keluar minum kopi. Lalu kemudian sengaja kujatuhkan ponselku supaya bisa kucari cara menggapai ke dalam tasnya lalu mengambil USB. Sayangnya, itu tak berjalan lancar. Aku malah menumpahkan kopiku dan itu mengenai lengan Martin. Dia selalu memakai lengan panjang meski di hari panas terik. Tapi tentu saja kopi itu sudah tumpah kemana-mana. Jadi segera dia menyingsingkan lengan bajunya. Dan itulah saat aku melihatnya. Bekas luka di lengannya. Aku terkesiap. Bagaimana kau dapatkan bekas luka ini? Terlihat sama persis seperti punya mantanku. Alex punya bekas luka yang sama. Sebelum aku bisa berkata apa-apa lagi, Martin membentak dan berkata, "Bekas luka apa?" Kemudian dengan cepat ditariknya lengan bajunya ke bawah. "Jangan bohong padaku, Martin. Aku melihatnya. Dan aku tahu ada yang mencurigakan tentangmu. Kenapa kau akses ruang server di jam 10 malam? Dan bagaimana kau tahu nama lengkap Alex? Beritahu padaku siapa dirimu. Aku tahu ada yang tak asing tentangmu. Beritahu saja aku kebenarannya." "Ya, ini aku, Alex." Dia berbicara ragu-ragu, kemudian memintaku untuk tenang. Tapi aku tak tahan. Jantungku rasanya berhenti berdetak. "Teganya kau lakukan ini," jeritku. "Apa kau dan pamanmu merencanakan ini sekian lama?" "Lindsay, biar ku jelaskan. Ku jalani operasi plastik, tapi ini tak seperti yang kau pikir. Aku ada di pihakmu. Aku ingin menggulingkan pamanku dan mengembalikan perusahaan ke keluargamu. Percayalah padaku." Kemudian Martin, atau sebaiknya kusebut Alex, memberitahu keseluruhan ceritanya. Ternyata, Tuan Garcia merencanakan semua untuk menyabotase bisnis keluargaku dan memanfaatkan Alex untuk membantu melakukannya. Dia bahkan mengarang cerita bahwa terjadi perseteruan antara dua keluarga kami dan bahwa ayahku mencoba membuat bangkrut keluarga Alex yang membuat orang tuanya diambang keputusasaan. Tentu saja ini membuat Alex marah karena dia sangat protektif dengan keluarganya dan terpupuk di dirinya keinginan kuat untuk balas dendam. Tapi setelah membantu pamannya mengambil alih bisnis keluargaku, dia menemukan tak hanya Tuan Garcia itu bukan pamannya, tapi ternyata dia, Alex, juga seorang yatim piatu. Rupanya, Tuan Garcia tak ada hubungan darah dengan Alex. Dia pun tak tahu apapun soal almarhum orang tua Alex. Pria pendengki itu memanipulasi orang dengan cara apapun untuk keuntungannya. Alex merasa jijik telah dimanfaatkan dan dibohongi seperti ini. Jadi dia bertekad membalas dendam ke pamannya dengan mengganti identitasnya dan mengungkap semua untuk membawa keadilan untuk keluargaku. Dia lalu tunjukkan padaku semua yang dia dapat dari file rahasia. Semua trik kotor yang Tuan Garcia pakai untuk menyabotase dan mengambil alih perusahaan. Dia bahkan telah membawa perusahaan ke jalan yang salah melalui banyak sekali tindakan ilegal.
Tapi kemudian Alex memberitahu bahwa sebelum jadi Martin, dia membeli sejumlah saham. Dan sekarang dia akan mentransfernya padaku supaya bisa kuambil alih perusahaan keluargaku. Aku tak percaya ini. Aku langsung tunjukkan semua bukti ke jajaran direksi. Dan segera semuanya terselesaikan. Akhirnya, Tuan Garcia tak hanya didepak dari perusahaan, tapi dia juga dijatuhi hukuman penjara atas praktek bisnisnya yang tidak etis. Dan itu semua berkat Alex. Orang yang paling kutaruh dendam adalah orang yang paling membantuku mendapatkan kembali semua yang telah hilang. Sedangkan aku dan Alex, ya, sudah jelas kami masih punya perasaan terhadap satu sama lain. Tapi setelah semua yang kami lewati, kurasa yang terbaik adalah memberi waktu sebelum kami kembali berhubungan. Ditambah, Tom mengaku dia menyukaiku, yang tentu saja sudah jelas. Tapi aku tak ingin membuatnya kecewa. Hanya waktu yang akan menjawab apakah aku dan Alex memang ditakdirkan bersama. Ya, ini ada banyak uang lagi yang perlu ditambahkan ke tumpukan itu. Oh, hey, aku Zoe. Seorang lulusan baru yang menjadi pekerja kantoran dengan gaji yang buruk. Aku hampir tidak mampu membayar makanan dan sewa, apalagi memikirkan utang kuliahku. Sebenarnya tidak masalah jika itu hanya aku, karena aku bisa hidup dari mie kuah. Tapi aku juga harus memikirkan Berdi, adik perempuanku. Oh, dia sudah kembali dari sekolah. Zoe, aku menemukan ayah hari ini. Hah? Aku menatapnya dengan senyum masam. Sebenarnya ini bukanlah hal baru. Soalnya orang tua kami meninggal saat Berdi masih balita. Jadi sekarang dia ingin memiliki orang tua seperti teman-temannya. Dia sering berkata padaku, Zoe, kamu seperti ibuku. Tapi Clara dan Polly punya ayah juga. Dan aku menginginkannya. Dia begitu polos sehingga setiap kali dia melihat pria berwajah ramah di jalan, dia bertanya padaku, apakah itu ayahku? Ayo, sini. Bagaimana sekolah hari ini? Ayah sangat tampan dan dia tinggal di rumah besar. Ayo, aku akan membawamu menemuinya. Ya ampun, ini bukan cuma rumah, ini rumah besar. Bingung, aku hendak menanyai Berdi tentang hal ini. Tetapi dia mulai membunyikan bel berulang kali. Sebelum aku bisa menghentikannya, seorang yang tampak seperti kepala pelayan keluar dan dengan senang hati membawa kami masuk tanpa mempertanyakan apapun. Itu aneh. Aku meminum es tehku dan mengamati kemegahan tempat itu, menyerap energi yang kaya. Ketika tiba-tiba seorang pria yang sangat gagah berjalan mendekat. Itu dia, itu ayah. Hah? Ini sangat membingungkan dan melihatnya memeluk orang asing sungguh memalukan. Aku berbicara dengan pria itu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan rupanya dia bernama Harry dan dia berusia 22 tahun seumuran denganku. Hah? Itu gila. Karena dia terlihat dan bertingkah jauh lebih tua. Adapun cerita ayah, ternyata saat Berdi sedang menunggu bus sekolah, ia melihat seorang wanita menjatuhkan dompetnya. Jadi, dia bergegas mengambilnya dan hendak mengembalikannya. Namun wanita itu berbalik, melihat Berdi memegangnya dan menuduhnya sebagai pencuri. Tepat pada waktunya, Harry muncul dan mengaku sebagai ayahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dia membawanya ke mansion dan mengajaknya berkeliling. Jadi itulah yang terjadi. Aduh, dasar adikku. Berdi telah memberitahuku segalanya. Dia adalah anak yang sangat berharga. Aku akan dengan senang hati mengadopsinya. Tidak mungkin. Kenapa tidak? Kamu senang berada di sini, bukan, Berdi? Zoe, aku sangat suka di sini. Aku bisa bermain dengan Oreo sebanyak yang aku mau. Dan sekarang aku punya ayah seperti Clara dan Polly. Tapi aku tak bisa meninggalkannya sendirian di sini. Tentu saja tidak. Kamu bisa tinggal bersama Berdi. Apa? Kenapa orang sebaik itu tiba-tiba jatuh dari langit? Skeptis, aku memberitahu Harry aku butuh waktu untuk berpikir. Dia tersenyum dan menyerahkan kartu namanya dan menyuruhku menelponnya kapan saja. Apa ini? Harry Atkins, putra tertua dari ketua ATLAC Group. Luar biasa. Namanya tersebar di internet sebagai seorang pemuda kaya dan terpelajar. Jika itu masalahnya, maka pastinya ini sah. Bukan? Aku tidak mampu membayarnya. Aku dan adikku berhak mendapatkan yang lebih baik dari kehidupan ini. Selain itu, alangkah baiknya jika memiliki tempat menginap gratis, ya kan? Jadi, keesokan harinya, aku pergi menemui Harry dan menawarkan bantuan mengerjakan pekerjaan rumah sebagai bayaran. Harry setuju dan memberikan kontrak yang telah disiapkan. Kontrak? Oke, tapi ada klausul di dalamnya yang mengharuskanku tidak menyebutkan aku adalah saudara perempuan Berdi.
Ini agak aneh, tapi sudahlah, tidak masalah. Ini adalah kehidupan mewah baru kami. Tunggu, tapi apakah itu berarti aku juga harus memanggilnya ayah? Jadi, ya, kehidupan baruku dimulai. Dan astaga, itu gila. Seorang pelayan memberikanku sarapan di tempat tidur dan mencuci semua pakaianku. Saking banyaknya membantu pekerjaan rumah tangga. Sebenarnya jumlah pelayan di rumah ini lebih banyak dibandingkan jumlah staf di kantorku. Jadi jelas tak ada lagi yang bisa kulakukan. Meski begitu, aku ingin berguna. Karena mendengar mereka terus memanggilku Nona membuatku merasa sangat malu. Namun, ups, ternyata aku payah dalam pekerjaan rumah. Suatu kali aku memasukkan setelan bagus Harry ke dalam mesin cuci, dan akhirnya merusaknya, yang membuatnya mondar-mandir di ruangan dengan marah. Selain itu, dia sepertinya tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik tentangku. Selalu mengeluh tentang bunga yang aku beli, atau mengatakan muffin yang aku panggang selama berjam-jam terlalu kenyal. Dia membuang semua barang buatanku karena dia mengira itu sampah. Dasar pria yang kasar. Oh, tunggu, dia bahkan bukan laki-laki. Dia hanyalah anak keras kepala yang tidak peduli dengan perasaan orang lain. Sudah kubilang, kalau bukan karena Berdi dan kontrak itu, aku akan... Tapi itu hanya keluhan kecil. Secara umum, kehidupan kami di sini luar biasa. Berdi sangat bahagia dan melihatnya menjalani kehidupan terbaiknya membuatku tersenyum. Tapi tanpa aku sadari, ternyata ini seperti ketenangan sebelum badai. Badai Rachel, tunangan Harry yang bertunangan sejak kecil. Dia berasal dari keluarga kaya dan karena itu dianggap sebagai aliansi pernikahan yang cocok untuk keluarga Harry. Aku mendengar para pelayan di rumah mengatakan bahwa Harry adalah penerus perusahaan. Jadi ketika dia menikahi Rachel, perusahaan akan semakin berkembang. Begitu dia melihatku, Rachel terus bertanya pada Harry, "Hei, siapa ini? Kenapa dia di sini? Dan gadis ini juga, kenapa ada anak kecil di rumah?" "Siapa wanita menakutkan ini?" Mendengar itu, Rachel menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian bertanya padaku, "Kenapa kamu di sini? Bagaimana kamu kenal Harry? Kapan kamu pergi dari sini?" "Cukup." Sungguh melegakan. Harry turun tangan tepat pada waktunya, lalu menyeretnya ke ruang baca. Rachel mengikuti Harry, tetapi tidak lupa melingkarkan lengannya di lehernya saat dia menatapku dengan ekspresi puas di wajahnya. Hah? Apa yang dia maksud dengan itu? Apakah dia cemburu? Jika itu masalahnya, maka dia membuang-buang waktunya. Sebab, memang benar aku sedang suka seseorang. Tapi itu bukan Harry. Kalian tahu, 1 minggu yang lalu aku sedang berjalan pulang dari toko kelontong ketika aku bertemu cinta dalam hidupku. Tas belanjaku pecah dan soda, kue, dan keripik kentangku terjatuh. Aku sedang mencoba untuk mengambil semuanya tanpa tertabrak ketika tiba-tiba seorang pria muncul dan membantuku. Lalu dia mengantarku pulang. Namanya Markus dan dia sangat ganteng. Setelah itu, kami bertukar nomor dan terus berkirim pesan sejak saat itu. Markus sangat mudah diajak bicara, jadi aku bercerita padanya tentang segala hal. Mulai dari Berdi yang diadopsi hingga fakta bahwa aku sekarang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dia sangat manis dan baik hati, dan aku merasa bisa memberitahunya apapun. Dia adalah pangeran impianku. Bagaimanapun, kehidupan anehku di mansion terus berlanjut. Satu hal yang pasti, Harry sangat sayang ke Berdi. Untuk ulang tahunnya, dia mengejutkannya dengan perjalanan ke taman hiburan. Harus kuakui, kami bersenang-senang bersama. Berdi mengajak kami naik komedi putar 5 kali, lalu kami beli es krim. Tiba-tiba, aku melihat Harry menatapku dengan aneh. "Apa?" "Ada es krim di bibirmu. Di sini." Dia mencondongkan tubuh ke depan dan dengan lembut menyeka dengan serbet. Saat itu, kerumunan orang menyerbu masuk dan Harry mengulurkan tangan dan menarikku dan Berdi lebih dekat padanya. Mata kami bertemu dan, ya, kenapa aku merinding dan jantungku berdebar kencang. Apa maksudnya? Apakah dia melakukan itu dengan sengaja atau tidak? Dan kenapa aku merasakan perasaan aneh ini? Saat aku masih tenggelam dalam pikiranku, Harry menghentikan mobilnya dan berkata dia harus melewati tempat kakaknya untuk mengambil beberapa berkas. Hah? Bukankah itu Markus? Markus? Aku berseru. Kalian berdua saling kenal? Aku tidak menjawab, malah mengalihkan perhatianku ke Berdi. Ketika kami sampai rumah, aku terus bertanya-tanya kenapa Markus tidak pernah memberitahu aku siapa dia. Aku kirim pesan untuk bertanya, dan dia menjawab mereka berdua tidak akur, jadi dia tidak ingin aku mengetahuinya. Terlepas dari semua itu, aku begadang semalaman memikirkan Markus. Dan, juga Harry. Bisa dibilang aku bingung tentang segalanya.
Kemudian, suatu hari Markus dan Rachel tiba-tiba muncul di rumah Harry dengan membawa banyak barang belanjaan. Rachel mengumumkan bahwa dia sedang membuat kue karena sebentar lagi dia akan berulang tahun. Dan kita semua harus membantu. Oke, aneh, tapi terserah. Aku sedang menyiapkan adonan ketika Markus meraih tanganku yang mengaduk dan bersikeras membantuku. Tiba-tiba, Harry menyerbu di antara kami. Setelah melihat ini, Rachel menarik lengannya dan menariknya pergi. Mataku membelalak ngeri saat aku melihat adonan itu terbang ke udara dan perlahan-lahan berceceran ke seluruh tubuh kami. Kami berdiri di sana, berlumuran adonan kue, saat kami semua bertukar tatapan kotor. Oke. Jadi setelah pertunjukan kecil itu, menurutku sudah jelas untuk mengatakan bahwa Harry mempunyai perasaan terhadapku. Kemudian ketika Markus dan Rachel telah pergi, dan aku baru saja mandi, Harry mengetuk pintuku dan tersenyum kepadaku dan berkata, "Zoe, besok ada makan malam keluarga di mana kamu akan bertemu orang tuaku. Jangan khawatir, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Sebagai cara mengucapkan terima kasih, aku akan melunasi hutang kuliahmu." Oke, itu aneh, tapi saat ini aku sudah belajar untuk tidak mempertanyakannya lagi. Selain itu, alangkah baiknya jika bebas hutang. Dan itu hanya makan malam, kan? Aku ingin memutuskan pertunangan dengan Rachel. Ini pacarku, dan kami sudah punya anak bersama. Apa? Aku hampir berseru. Tetapi Harry meremas tanganku untuk menghentikanku mengatakan apapun. Jadi aku duduk di sana dengan ekspresi tercengang di wajahku. Tepat pada saat itu, Markus dan Rachel menyerbu masuk. "Hentikan aksinya. Ibu, ayah, dia bukan pacarnya. Dan gadis kecil itu adik perempuannya. Dia hanya seorang pembantu miskin." "Ya, benar. Aku sudah tahu selama ini. Akulah yang menyuruh Markus berpura-pura menyukaimu untuk mendapatkan bukti." Ada apa semua ini?" "Ibu, ayah, menurutku pembohong seperti dia tidak seharusnya menjadi pewaris perusahaan kita. Pikirkan kembali keputusan kalian." Aku tidak mengerti. Apa yang terjadi di sini? Pacar? Anakku siapa? Pewaris dari apa? Aku hanya tahu satu hal, bahwa aku dibodohi oleh kekasihku dan Harry. Aku merasa seperti orang bodoh. Jadi aku langsung meraih Birdie, mengemas semua barang-barangku, lalu segera berlari keluar dari mansion itu. Birdie yang malang dan lugu tampak begitu bingung. Dia terus bertanya di mana ayahnya berada dan kenapa dia tak bisa tinggal bersamanya. Aku mengambil saja sisa tabungan kami untuk menyewa apartemen kecil untuk kami berdua. Kehidupan kembali normal. Surat permintaan terakhir dan sebagainya. Inilah realita hidup kami. Aku tahu itu sekarang. 2 bulan terakhir seperti mimpi. Sudah waktunya untuk bangun. Tapi tetap saja, aku kesal setiap kali aku memikirkan bagaimana Harry telah membodohiku. Aku mencari tahu secara online dan melihat artikel tentang bagaimana Markus mengambil alih perusahaan, namun akhirnya bangkrut karena pengambilan keputusan yang buruk. Adapun Harry, dia telah mendirikan startup-nya sendiri dan tampaknya berjalan cukup baik. Namun kemudian pada suatu hari yang cerah, aku sedang dalam perjalanan untuk menjemput Birdie dari sekolah. Ketika seseorang yang aku kenal berjalan di sampingku. "Hei, ini hari yang menyenangkan, kan?" "Harry, apa yang kau mau?" "Lihat. Kuakui pada awalnya, aku hanya memanfaatkanmu untuk membatalkan pertunanganku dengan Rachel. Tapi kemudian, aku menginginkanmu dan Birdie dalam hidupku. Aku mencintaimu, Zoe. Ayo pulang bersamaku." Kenapa tidak berhasil? Aku mengikuti semua langkahnya, tapi tetap saja tidak ada apa-apa. Saat itu, sahabatku Harry berjalan ke arahku dan bertanya dengan tatapan bingung. "Hei, apa yang kamu lakukan?" "Oh, hei Harry. Aku sedang mengerjakan rencana untuk menjadi populer tapi tidak berjalan dengan baik. Aku mengubah gayaku dan memposting lebih banyak di media sosial. Tapi aku tetap tidak keren." Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa aku sangat ingin menjadi populer, bukan? Ya, itu semua karena cegukanku yang mengganggu. Tahun lalu aku berada di panggung membawakan drama kota kita ketika aku tiba-tiba mulai cegukan, terus-menerus. Aku tidak bisa berhenti dan seluruh penonton mulai menertawakanku. Pada akhirnya, mereka harus menggantikanku dengan orang lain. Bukan hanya itu momen paling memalukan dalam hidupku, tapi aku juga sering diolok-olok sejak saat itu. Tahun ini, aku ingin menjadi populer, agar semua orang akan melupakan kejadian cegukan itu.
Andai saja menjadi populer itu mudah. Hei, kamu bisa membantuku? Tidak mungkin, rencanamu gila. Saat itu, siswa baru, Amanda, lewat, sambil dikelilingi segerombolan siswa lainnya. Kenapa gadis itu begitu populer? Maksudku, dia baru seminggu di sini. Kamu tidak tahu? Dia saudara perempuan Dustin. Dia sudah menjadi cowok paling populer di sekolah. Jadi menjadi adiknya membuat dia populer juga. Duh. Itu dia, Harry. Cara tercepat bagiku untuk menaiki tangga popularitas adalah dengan pacaran dengan Dustin. Pada awalnya, Harry tampak bingung dengan ini, tapi kemudian dia tiba-tiba setuju untuk membantuku. Dengan satu syarat tentunya, setelah aku berhasil menjadi pacarnya Dustin, aku harus memperkenalkan Amanda kepadanya. Aku tahu itu, dia pasti menyukainya. Semua cowok di sekolah ini menyukainya. Baiklah, aku akan membantunya, karena aku membutuhkan Harry dalam hal ini. Dia memainkan peran penting dalam rencanaku, dan kalian akan segera mengetahui alasannya. Sepulang sekolah, aku sedang menunggu di sudut tempat parkir ketika Harry berjalan ke arahku, diikuti oleh Dustin. Aku dengar kamu bisa mengajariku. Ya, benar. Aku tidak menerima uang, aku cuma perlu. Apa yang kamu butuhkan? Aku ingin kamu berpura-pura menjadi pacarku. Dustin tertawa terbahak-bahak, tapi kemudian ketika dia melihat tatapan serius kami, dia berhenti. Kalian berdua gila. Tapi aku harus lulus pelajaran matematika, jadi oke. Namun, nilaiku harus meningkat dalam waktu 2 minggu, baru kita sepakat. Setuju, aku menyeringai. Dalam 2 minggu? Itu sangat mudah. Sungguh menarik. Kalian pasti bertanya-tanya bagaimana kami berhasil melakukannya. Nah, Harry anggota tim sepak bola Dustin, dan mendengar pelatih memberitahu dia jika dia tidak meningkatkan nilai matematikanya, dia akan dikeluarkan dari tim. Pada dasarnya, kami menggunakan kelemahan Dustin untuk mencapai kesepakatan. Aku tahu aku tidak punya kesempatan bersamanya dengan menggunakan kemampuan merayuku yang buruk. Jadi inilah waktunya menggunakan kekuatan terbesarku, otakku. Cukup pintar ya? Aku mulai mengajari Dustin. Lalu setelah 2 minggu, nilainya naik 2 tingkat. Dan saat itulah dia menyetujui kesepakatannya dan berpura-pura menjadi pacarku. Keesokan harinya, Dustin dan aku berpegangan tangan dan berjalan ke sekolah. Dan seperti yang kuduga, semua orang melongo melihat kami. Aku bahkan mendengar mereka berbisik tentangku. Apakah itu gadis cegukan yang bersama Dustin? Dan, wah, sejak kapan mereka berdua pacaran? Bukan hanya itu saja. Kemanapun aku pergi, orang-orang akan mengikutiku. Dan di setiap kelas, semua orang ingin duduk di sebelahku. Akhirnya, aku populer dan aku menyukainya. Aku baru saja selesai mengajar Dustin di rumahnya dan hendak pulang ketika ibunya muncul dan mengundangku untuk makan malam. Canggung, tapi aku tidak ingin bersikap kasar. Jadi aku menjawab ya. Selain itu, ini adalah kesempatan bagus untuk ngobrol dengan Amanda. Aku sedang duduk di sebelah Dustin di meja makan ketika Amanda masuk dan menatapku dengan tatapan kotor. Apa yang dia lakukan di sini? Amanda, tolong sopanlah. Oke. Apakah aku telah membuatnya kesal? Setelah kami selesai makan, aku membantu Amanda membersihkan meja. Aku mengeluarkan beberapa kue coklat buatan sendiri dari tasku dan memberikan senyuman ramahku sambil berkata, temanku Harry, dia menyukaimu. Aku ingin tahu apakah. Tanpa membiarkanku menyelesaikan kalimatku, Amanda menyelaku. Maaf, izinkan aku menghentikanmu di sini. Pertama, aku tidak makan kue. Bleh. Kedua, aku berasumsi kamu bertanya kepadaku apa aku mau pacaran dengan temanmu, kan? Tidak, karena dia pecundang sama sepertimu. Sudah cukup memalukan kalau Dustin berkencan denganmu. Lalu dia pergi meninggalkanku yang berdiri di sana dengan tercengang. Ya Tuhan, aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Bagaimana seseorang bisa bersikap sekasar itu? Keesokan harinya di sekolah, aku ingin memberitahu Harry untuk menyerah pada Amanda. Tapi begitu aku melihatnya, dia berlari ke arahku, memelukku dan berkata, Emily, kamu jenius dalam mencari jodoh. Terima kasih. Hah? Bagaimana apanya? Amanda baru saja bertanya apakah aku ingin datang ke pestanya akhir pekan ini. Bukankah itu bagus? Yeay. Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi Harry sangat terlihat bahagia sehingga aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya padanya. Satu hal yang pasti, ada yang aneh dengan Amanda. Tentu saja aku juga menghadiri pesta itu, karena aku pacar Dustin. Ingat? Wow, kami sebenarnya berada di pesta anak-anak yang keren. Pertama kalinya bagi kami berdua. Ini luar biasa. Harry bahkan menjadi sedikit emosional. Sayang sekali. Dustin dan aku bekerja sama untuk bermain bir pong dan itu sangat menyenangkan. Dan di luar dugaan, kami menang. Kami sangat bersemangat dan kami berdua bersorak kegirangan dan berpelukan tanpa berpikir panjang. Ups, tidak menyangka hal itu akan terjadi, tapi yang terjadi selanjutnya lebih gila lagi. Semua orang mulai bersorak. Cium, cium, cium.
Astaga, mereka tidak mungkin serius, bukan? Aku hanya menertawakannya dan berharap semua orang akan berhenti. Tapi tidak, mereka terus bersorak. Tiba-tiba, Dustin meraih wajahku dan menciumku, tepat di bibirku. Aku tidak mendorongnya. Oh tidak, aku malah memejamkan mata dan terbawa suasana. Aku bahkan mengangkat satu kaki. Oh, dan FYI, itu ciuman pertamaku. Setelah itu, wajah kami berdua menjadi merah padam dan menghindari kontak mata. Seluruh tubuhku terasa panas seperti sedang demam atau apalah. Bagaimanapun, pesta itu adalah segalanya yang aku impikan dan banyak lagi. Keesokan harinya, Harry dan aku tiba di sekolah dalam suasana hati yang sangat baik. Namun tiba-tiba, kami melihat sekelompok siswa berkumpul di sekitar seseorang. Kami menerobos kerumunan dan melihat Amanda menangis. Ternyata, seseorang dari pesta itu telah mencuri 2 telur Pebridge milik ibunya. Kemudian, salah satu teman Amanda menyarankan untuk memeriksa semua ransel dan loker semua orang yang menghadiri pesta tadi malam. Tapi kemungkinannya kecil, pelakunya pasti sudah bisa menyembunyikan semua bukti sekarang. Tetap saja, kita harus mencoba segala yang kita bisa, bukan? Aku tidak tega melihat Amanda menangis seperti ini. Lalu dia dengan lembut menepuk pundaknya. Hei, itu keren. Bagus sekali, Harry. Jadi, kami memeriksa barang milik beberapa orang, dan tetap saja tidak ada yang ditemukan. Kemudian giliran Harry. Dia membuka loker dan... Oh, Tuhan! Salah satu telur Faberge ada di sana. Tapi bagaimana caranya? Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Aku membuka lokerku dan... Apa? Ada yang lainnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba, Amanda mulai meneriaki kami. Aku tahu itu kalian berdua. Hai semuanya. Emily di sini memanipulasi Dustin dengan menggunakan kelemahannya, kecintaannya pada sepak bola dan ketidaksukaannya pada matematika. Lalu dia memaksanya untuk berpura-pura menjadi pacarnya supaya dia bisa terlihat keren. Semua orang mulai memelototiku seolah akulah penjahatnya, tapi ternyata tidak. Terjadi kesalahpahaman. Aku menoleh ke Dustin untuk meminta bantuan, tapi dia hanya menghindari tatapanku lalu pergi. Aku tidak tahu harus berbuat apa, jadi aku hanya berdiri kaget sampai Harry menyeretku pergi bersamanya. Nah, setelah itu, aku menjadi lebih populer dari sebelumnya. Aku sekarang dikenal sebagai gadis yang memanfaatkan seorang cowok untuk menjadi populer dan kemudian mencuri darinya. Lebih buruk lagi, Amanda tidak mau mendengarkanku. Harry dan aku jelas-jelas dijebak. Kuharap aku bisa kembali ke kehidupan normalku sebelum aku membuat kesepakatan bodoh dengan Dustin. Oh, tapi ciuman itu tidak akan terjadi. Ya ampun, mungkinkah aku jatuh cinta pada Dustin? Lalu tiba-tiba aku mendapat SMS dari Amanda. Itu adalah klip dari pesta baru-baru ini dengan pesan, "Kamu bukan apa-apa lagi, Dustin." Kenapa kamu pacaran dengan pecundang ini? Bukankah dia gadis yang cegukan saat bermain? Aku akan menggunakannya sampai akhir semester ini. Ya ampun, aku tidak percaya dia mengatakan itu. Aku tahu dia tidak menyukaiku seperti aku menyukainya. Tapi apakah dia harus sejahat itu? Klip secara otomatis diputar ulang. Menonton kali ini saja sudah cukup buruk. Tapi tunggu, ada detail dalam klip itu yang menarik perhatianku. Aku memutar ulang, dan ya Tuhan, ada 2 telur Faberge yang hilang. Klipnya direkam pada tengah malam, tetapi Harry dan aku meninggalkan pesta sebelum itu. Aku segera bergegas ke rumah Dustin dan Amanda untuk menunjukkan videonya kepada mereka. Aku tidak ingat kalian berdua pulang lebih awal. Bagaimana jika kamu berbohong? Baiklah, aku perhatikan di pintu depanmu terdapat kamera. Jika kamu mau, kami bisa memeriksanya. Dustin menoleh ke Amanda dan dengan bingung bertanya, apakah kamu menaruh telur itu di loker Emily dan Harry? Amanda tidak mengatakan apapun kecuali kepalanya yang tertunduk mengatakan semuanya. Tapi kenapa kamu melakukan itu? Emily tidak melakukan kesalahan apapun. Karena aku tidak suka dia menjadi pacarmu. Aku menyukaimu. Apa? Bukankah dia saudaranya? Oh, ternyata mereka sebenarnya bukan saudara kandung. Itu pasti aneh. Sebenarnya orang tua mereka sangat dekat dan ketika orang tua Amanda meninggal karena kecelakaan, keluarga Dustin menerimanya. Jadi Amanda sudah seperti saudara perempuan bagi Dustin. Namun Amanda di sisi lain sudah lama jatuh cinta padanya. Aku memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya. Selama dia memposting status di media sosial yang mengatakan bahwa ini semua adalah kesalahpahaman dan kami tidak mencuri darinya, dan dia dengan enggan menyetujuinya. Setelah itu, aku langsung keluar dari sana tanpa berkata apa-apa lagi pada Dustin. Tapi dia mengejarku dan meminta maaf karena tidak membelaku beberapa hari yang lalu. Dia tidak bisa memilih antara aku dan Amanda. Lalu dia berkata, klip yang kamu lihat itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Apa yang tidak perlu dipahami? Sudah jelas sekali. Lalu apa itu? Tolong beritahu aku. Tapi Dustin hanya berdiri diam dan menatap sepatu Keds-nya. Seperti dugaanku, tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Jadi aku bergegas pergi. Keesokan harinya Amanda memposting status tersebut dan nama kami akhirnya dibersihkan. Hidupku kembali membosankan.
Tapi tidak apa-apa karena sekarang aku tahu bahwa menjadi populer bukanlah hal yang membuatku bahagia. Oh, dan tentang aku dan Dustin, nah, beberapa hari kemudian dia mengirimiku video. Itu klip yang sama dari pesta. Pada awalnya, ini membuatku frustrasi. Maksudku, kenapa dia membuatku menontonnya lagi? Tapi kemudian aku perhatikan bahwa klip ini lebih panjang. Karena penasaran aku tekan tombol play. Dan kalian tidak akan percaya apa yang terjadi di paruh kedua video itu. Setelah bagian Dustin mengatakan dia hanya ingin memanfaatkanku, semua orang semakin menggodanya. Dia menjadi marah dan berteriak. Ya, Emily memang aneh, tapi dalam arti baik. Aku suka cara dia mencium bau buku setiap kali dia membukanya dan cara dia yang lucu merasa malu saat bersin keras. Apa kalian tahu apa yang paling aku suka dari dia? Dia cegukan setiap kali dia gugup. Kalian tidak salah dengar, aku menyukainya. Apa? Dustin juga menyukaiku. Amanda sengaja memotong bagian video ini agar aku salah menilai dia. Tapi sekarang setelah aku tahu kebenarannya, menurut kalian apa yang aku lakukan? Ya, tentu saja aku memaafkannya. Maksudku, bagaimana tidak?